La boce de la loi, apa kata undang-undang, itulah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang kami hormati. Sebelum kami mempresentasikan artikel kami, perkenalkan kami dari Delegasi Debat Hukum Pemilu Badan Pengawas Pemilu UIN Wali Songo Semarang. Saya Dian Mahdianto sebagai pembicara pertama, rekan saya Gesang Banyuwangsa sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Ridho Idam sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang kami hormati, Indonesia sebagai negara hukum seperti yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem demokrasi perwakilan harus dapat menghadirkan mekanisme sirkulasi kepemimpinan melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan pelanggaran dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, sedangkan sengketa atau perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi 6 jenis, yakni yang pertama adalah pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu, yang kedua adalah sengketa dalam proses pemilu, yang ketiga adalah pelanggaran administrasi pemilu, yang keempat adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang kelima adalah perselisihan atau sengketa hasil pemilu, dan yang keenam adalah sengketa hukum lainnya. Pelanggaran pemilu bisa menjadi cikal bakal sengketa penetapan hasil pemilu, sehingga perlu lembaga yang jelas dalam menangani prosedur dan tenggang waktu yang cukup, karena persoalan dalam pelanggaran pemilu berkaitan erat dengan hasil penetapan pemilu, maka pelanggaran pemilu tidak boleh disepelekan. Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran dan sengketa diatur dalam pasal 95 huruf B, C, dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran politik uang, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu, sedangkan sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau peserta dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Terkait dengan pelanggaran kode etik pemilu merupakan kewenangan di KPP, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, dan pelanggaran pidana pemilu oleh Gakumdu. Penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU merupakan akhir dari penyelenggaraan pemilu, di mana batas waktu menetapkan hasil pemilu secara nasional adalah 35 hari pasca pemungutan suara dilakukan. Dalam hal menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menangani, karena ketika telah ditetapkan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, berarti setiap pelanggaran yang terjadi telah diselesaikan oleh Bawaslu dan telah ditindaklanjuti sebagai bahan untuk diperbaiki sebelum dilakukan penetapan hasil suara oleh KPU. Dengan demikian, penetapan KPU telah mengakomodir keputusan Bawaslu atas pelanggaran pemilu yang terjadi, dan penetapan hasil pemilu oleh KPU hanya bisa diupayakan upaya hukumnya melalui Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 3 hari. Mahkamah Konstitusi berpandangan penyelesaian hal yang berkaitan dengan perolehan suara setelah ditetapkan secara nasional adalah kewenangannya. Hal ini berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, proses pelanggaran harus sudah selesai sebelum diputuskan secara nasional. Hal ini pula diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Perma Nomor 4 Tahun 2017 serta Perma Nomor 1 Tahun 2018 yang mengamanahkan proses penanganan pelanggaran diselesaikan dengan cepat dan khusus. Ini berarti proses tersebut dilaksanakan sebelum ada penetapan dari KPU, dan putusan dari pelanggaran pemilu tersebut menjadi dasar dari KPU untuk menetapkan hasil pemilu. Jadi, apabila ada ketidakpuasan terhadap hasil yang telah ditetapkan KPU, maka harus dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi pula berpandangan bahwa segala sesuatu yang berimplikasi kepada perolehan suara setelah ditetapkan secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutuskan, dan mengadili. Maka dapat disimpulkan pula bahwa Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca ditetapkan secara nasional. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan, maka kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu perlu penataan ruang lingkup dan batasan kewenangan dalam penyelesaian persoalan yang menyangkut kepastian hukum pemilu. Kemudian perlu pembatasan waktu penanganan yang jelas antara kewenangan MK dengan Bawaslu. Yang terakhir, perlu pengaturan mekanisme dan proses untuk mensinkronisasi kedua kewenangan berkaitan dengan hasil pemilu tersebut. Sekian dan terima kasih.